Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai karya. Karya anak bangsa merupakan dedikasi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang kami hormati para Dewan Juri staf Panitia Esai Competition EFC Engineering Research Club Universitas Negeri Semarang beserta rekan berpikir kami yang saya banggakan. Perkenalkan kami dari Bismillah Juara Tim dengan bangga yang mempersembahkan Peaceful, Ruang Damai, sebagai inovasi platform psikologi upaya mengatasi masalah kesehatan mental dan psikis dalam menyelesaikan Indonesia sehat. Berikut ini merupakan rekan kami yang mumpuni dalam mengimplementasikan aplikasi ini. Yang pertama ada saya Amalia sebagai tim leader, rekan saya Nusawati sebagai tim representatif dari Universitas Negeri Surabaya. Aplikasi kami didasari oleh prevalensi depresi pada penduduk usia di atas 19 tahun selalu meningkat secara signifikan sepanjang tahun dari angka yang kami lansir dari info dari Kemenkes. Selain itu, dilansir dari artikel Data Box di mana jutaan remaja Indonesia disebut terdiagnosis gangguan kesehatan mental dari rentang usia 10 hingga 17 tahun. Dalam hal ini, dilansir dari data Indonesia.id, APJII mengatakan bahwa pengguna internet Indonesia mencapai angka 219,63 juta pada rentang tahun 2022 hingga 2023. Perlu kita ketahui, berdasarkan data dari World Health Organization atau WHO, wilayah Asia Pasifik serta riset kesehatan atau Riskesdas yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwasannya Indonesia menghadapi tantangan serius dalam hal kesehatan mental pada tahun 2018, di mana negara ini memiliki sekitar 9 juta sekian kasus gangguan mental, setara sebesar 3,7% dari total populasi, dengan depresi menjadi faktor utama dalam insiden bunuh diri yang mencapai hampir 800.000 kasus dalam setiap tahunnya. Dan oleh karena itu, dengan bangganya kami mengimplementasikan aplikasi Peaceful, Ruang Damai sebagai aplikasi fleksibel dengan menggunakan penyimpanan yang rendah yang akan membantu dan berupaya sebagai pencegahan para user yang terfokus pada gangguan kesehatan mental yang dialami oleh user sehingga akan bertujuan agar para user bisa memiliki kesembuhan serta gangguan mental juga dapat teratasi. Dalam hal ini, kami menerapkan beberapa fitur unggulan. Yang pertama yakni ruang cerita, di mana user bebas mengekspresikan perasaan, keluh kesah, bahkan kejadian sehari-hari tanpa adanya identitas yang di-up secara rinci serta personal. Yang kedua ada fitur ruang pencegahan, di mana fitur ini yang merupakan salah satu fitur yang memberikan solusi bahkan pencegahan untuk masalah yang dialami user. Lalu yang ketiga ada fitur konsultasi, di mana terdapat pilihan dokter atau ahli psikologis yang bisa dipilih guna melakukan diskusi dengan para ahlinya, di mana kami juga akan menyediakan alamat praktek serta dokter tersebut apabila ingin melakukan diskusi secara langsung. Dan fitur ini juga dilengkapi dengan rating sehingga customer bisa memilih sesuai keinginan dan serta dapat memilih konsultasi melalui video call, panggilan suara, pesan teks maupun bertemu secara offline. Lalu yang keempat adalah fitur ruang penyembuhan, di mana berisi tahapan selanjutnya yang menyediakan pengingat atau alarm untuk kegiatan positif terapi yang disarankan konselor untuk dilakukan guna penyembuhan dari gangguan mental yang dialami, sehingga dapat berupa video terapi untuk refleksi diri atau hanya sekedar video komedi guna mengurangi beban yang dialami oleh customer. Pada ruang ini, user juga akan diberikan resep obat sesuai dengan gejala yang dialaminya. Dan terakhir ada fitur artikel, di mana menyediakan berbagai macam artikel yang memberitahukan seperti apa terkait definisi, ciri-ciri, pencegahan, dampak yang terjadi saat mengalami gangguan mental. Ada visi dari Spaceful, yaitu membentuk dunia di mana setiap individu memiliki akses mudah dan terjangkau terhadap perawatan kesehatan mental berkualitas, mendukung pemulihan kesejahteraan dan pencegahan gangguan mental. Adapun keunggulan produk dari Spaceful sendiri yaitu, pertama, akses terjangkau ke perawatan kesehatan mental. Kedua, adanya integrasi sistem informasi manajemen yang efisien, rekomendasi konselor yang terpersonalisasi, dan harga layanan yang terjangkau. Adapun analisis SWOT dari Spaceful, yang pertama adalah analisis strength atau kekuatan, di mana Spaceful ini merupakan media yang tidak memerlukan banyak tenaga, didesain menarik dengan pendekatan visual yang memperhatikan gaya desain tipografi, warna, dan layout, mudah diakses dimanapun,
memberikan pengalaman menarik kepada para masyarakat yang memiliki gangguan mental dan memungkinkan proses penggunaan yang tidak terpadat pada ruang dan waktu. Sementara untuk analisis weakness atau kelemahan, Spiritual memiliki kelemahan yaitu kemungkinan terjadi error atau maintenance, proses pelaksanaannya melibatkan tahapannya rumit, dan operasionalnya memerlukan akses internet yang tersedia. Adapun analisis opportunities atau peluangnya yaitu Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki kemajuan teknologi di abad ke-21. Lalu untuk analisis threat atau ancamannya yaitu potensi persaingan dengan platform sejenis mungkin ada dan terbukanya peluang portfolio platform. Adapun tahap implementasi dari Spiritual, yang pertama ada tahap analisis permasalahan dan kebutuhan, lalu yang kedua yaitu tahap desain user interface, yang ketiga tahap perakitan, dan yang keempat tahap uji coba, serta yang kelima adalah tahap penerapan. Adapun pihak-pihak yang terlibat yaitu yang pertama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, investor, influencer, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Berikut ini adalah video singkat terkait dengan pengenalan platform digital Spiritual. Untuk pemaparan aplikasi kebanggaan kami yakni Spiritual. Secara bertahap, Spiritual akan tersedia dalam beberapa bahasa agar dapat digunakan oleh masyarakat lokal maupun mancanegara. Dalam perkembangannya pula, Spiritual akan bekerjasama dengan pihak asuransi, BPJS, rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai penutup perjumpaan kami memiliki beberapa motivasi untuk kita semua. Bahwasannya, penyakit mental bukanlah hal yang memalukan, tapi stigma yang mempermalukan kita semua. Sekian pemaparan aplikasi kebanggaan kami yakni Spiritual. Lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.